Para pemirsa, puluhan korban robot trading viral Blast Global telah melaporkan dugaan penipuan investasi milik PT Trust Global Karya ke Polda Metro Jaya pada hari ini. Jumlah korban dugaan penipuan robot trading itu mencapai 20 ribuan member dengan total kerugian 1,5 triliun. Sebanyak 30 korban yang merupakan leader trading itu melaporkan 4 pemimpin viral Blast ke Polda Metro Jaya. Keempat terlapor itu terdiri dari Direktur Utama, Komisaris Utama, dan Komisaris PT Trust Global Karya. Adapun nama-nama terlapor itu adalah Rizky Puguh, Rizky Media, Putra Wibowo, dan Zainul Huda. Mereka mengatakan, kami sudah buat laporan untuk para pelaku, para pimpinan PT Trust Global Karya. Total ada 5 orang yang kami laporkan, ujar kuasa hukum korban Firman H. Simanjuntak kepada wartawan Rabu 23 Februari 2022. Melalui pelaporan tersebut, para korban telah membuat 2 laporan polisi dengan kerugian yang berbeda-beda. 2 pelaporan itu terregistrasi dengan nomor LP-B-B-2-2022-SPKT-Polda Metro Jaya dan LP-B-956-2-2022-SPKT-Polda Metro Jaya. Pengacara korban yang lain, Saiful Mehminin, mengatakan para terlapor menggunakan skema Ponzi dalam bisnisnya. Para leader memiliki sub anggota yang menyetorkan sejumlah dana dengan iming-iming profit melalui investasi robot trading viral Blast Global. Jadi mereka menggunakan skema Ponzi dan korban karena legalitasnya yang ditawarkan, kata Saiful. Saya sendiri belum mengecek ini ya, legalitas seperti apa yang membuat para member ini tergiur. Kita lanjutkan. Menurut Firman, para korban telah membuat laporan untuk para tersangka pimpinan PT Trans Global Karya. Para korban ini adalah leader yang diminta untuk mengumpulkan member. Dalam laporan ini, kata Firman, pihaknya membawa sejumlah bukti dugaan penipuan yang sudah diserahkan kepada penyidik. Barang bukti itu berupa surat perjanjian, polis, hingga bukti transfer. Korban itu 20 ribuan lebih ya yang kita naungi. Sekarang ada 20-an itu bukan member tapi leader. Ada ribuan di bawahnya, ini kan multi level marketing, ucapnya. Seorang korban bernama Daniel menceritakan dirinya dan para korban lain tertarik mengikuti investasi robot trading viral Blast Global karena PT Trans Global Karya menonjolkan legalitas perusahaan itu yang telah terdaftar di Kementerian Perdagangan. Dari awal perusahaan menawarkan konsep investasi dengan menonjolkan legalitas dengan proteksi pengembalian modal kalau apabila di dalam melakukan transaksi trading mengalami loss. Jadi ada proteksi selama masa kontrak, ucapnya. Menurutnya banyak member yang menjual harta bendanya untuk investasi tersebut. Kini para korban kehilangan uangnya. Ternyata di tengah kita menjalani usaha ini mereka mengalami konflik dan membuka semuanya bahwa aplikasi ini bukan real trading tetapi fake trading, dan itu semuanya skema Ponzi, ujar Daniel. Para korban trading itu meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo agar mereka bisa mendapatkan uangnya kembali. Intinya mereka mengatakan kita mau berlindung di mana kalau negara sudah mengeluarkan legalitas. Bisnis dengan legalitas tentu masyarakat percaya. Di sini masyarakat perlu pelindungan, kami mohon ada Bapak Muldoko, Bapak Jokowi, kami mohon bagaimana menyelamatkan uang korban investor, kata Daniel. Para pemirsa sekalian, yang sering terjadi di dalam kasus ini adalah legalitas yang dijual oleh perusahaan seperti ini sudah berubah fungsi ya, atau berbelok arah dari yang seharusnya digunakan dalam kepentingannya. Kalau dari Kementerian Perdagangan tentu saja yang terjadi adalah jual beli. Namun mengikuti tren sekarang, entah bagaimana caranya para member ini tergiur sehingga membeli produk yang kemungkinan tidak berwujud, namun lebih pada ditonjolkan sisi-sisi
iming-iming dan keuntungan, dan para member ini saya yakin disampaikan informasi di mana informasi tersebut mengarahkan untuk mereka berinvestasi, sehingga rata-rata mereka yang mempunyai uang tersimpan di bank itu menganggap, oh kalau saya simpan di bank dengan deposito atau tabungan biasa hanya dapat sekian, akhirnya mereka investasikan di sini ya. Nah, di sini sudah berubah fungsinya para pemirsa sekalian. Terlebih lagi apabila mereka menuntut kepada kepala negara atau menteri yang terkait untuk melakukan proses pengembalian uang, itu adalah hal yang sangat mustahil dan belum pernah terjadi. Bagaimana mungkin akan bisa dikembalikan? Sedangkan proses-proses seperti ini tentunya perusahaan tersebut juga bergerak menyelewengkan fungsinya, sehingga tidak terdetek di tahap awal kecuali sudah ada kerugian sehingga masyarakat bersuara. Kita harus masih ingat kasus-kasus misalnya di Bumi Putra atau di Jiwasraya, sampai saat ini tentunya kan juga yang jelas-jelas dilindungi oleh negara dan resmi, itu juga membutuhkan penyelesaian yang bertahun-tahun, membutuhkan pendanaan yang harus direncanakan sedemikian rupa, apalagi ini adalah suatu badan bisnis yang tidak di bawah negara langsung. Jadi sangat tidak mungkin pemerintah akan mengganti keuangan atau kerugian para member ini. Jadi memang masyarakat selama ini kurang edukasi ya. Orang memiliki uang tidak tentu pintar, sehingga dia merasa bahwa dengan uang yang dia miliki, dia bisa menaruh di sana sini, dia bisa menghasilkan keuntungan lebih, dan celah inilah yang dimanfaatkan oleh entitas-entitas usaha untuk menggelar dagangan mereka yang bergedok dengan tren yang sedang ada sekarang, trading lah atau apa ya, informasi yang sedemikian rupa dibangkitkan dengan para influencer yang sangat gegap gempita, membuat orang terpesona sesaat sehingga akhirnya mengalihkan uangnya yang tadinya sebenarnya sudah aman, namun karena ingin mendapatkan sesuatu yang berlipat lebih dari level keamanan, akhirnya menjadi loss. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam cerdas.